izin hari ini saya akan berbagi pengalaman saat saya belajar saat pendidikan guru penggerak di modul 1.4 budaya positif. Semoga dari awal sampai akhir acara ini kita selalu diberkahi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum dimulai, marilah kita baca surat Al-Fatihah agar acara hari ini bermanfaat dan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa mulai. Ibu-ibu, saya mulai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan dulu, ini Ibu fasilitator saya, Ibu Kusuma Utami. Kemudian saya juga dipimpin oleh Ibu Santi Natandini sebagai pengajar praktik. Sebelum kita mulai, marilah kita buat keyakinan kelas kecil kita ini. Jadi selama pengibasan ini berlangsung, ada beberapa keyakinan yang kita sepakati bersama. Nanti kita yang pertama belajarnya ini sambil santai dan bahagia. Semuanya di sini bahagia ya Bu? Insya Allah. Oh iya, tapi tetap serius ya. Semangat dan memahami. Semoga ini nanti bisa dipahami ibu-ibu semua. Kita sesama rekan guru saling menghargai, diselingi humor. Setuju Ibu? Siap. Setuju. Dan berbicara yang sopan. Oke. Yang sebelumnya tadi. Nah, kita belajar budaya positif ini nanti apa saja yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, sebelum dimulai coba berpasangan dulu. Bisa Bu Cato sama Bu Rita, Bu Bindi sama Bu Tati. Ya, cari pasangan. Nah, sekarang salah satu mengepal tangannya. Mengepal tangannya, tapi di tangannya itu dianggap ada sesuatu yang berharga. Nah, karena itu sangat berharga bagi jenengan semua, jangan sampai dibuka walaupun teman partner Anda memaksa. Dipaksa boleh dicubit, boleh dicubit, terserah. Istilahnya yang satu mencoba membuka dan teman yang satunya berusaha menutup. Ya, bertahan. Ya, yang disepakati dulu, yang membuka, yang mau membuka siapa, yang membilang, yang punya. Sudah siap ya Bu? Siap. Oke, 1, 2, 3, monggo mulai. Dianggap itu ada sesuatu yang berharga ya, mungkin ada uang 1 miliar di situ. Oh, nggak bisa ya? Masih tertutup. Hebat. Siapa yang masih tertutup? Tepuk tangan. Ini hanya apa? Ya, arahnya ya
kita kontrol. Jadi siapa yang bisa membuka dan siapa yang mempertahankan itu dari diri kita sendiri. Itulah yang disebut kontrol. Teori kontrol. Teori kontrol. Jadi teori kontrol ini ya ada ilusi guru mengontrol murid, kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol tadi? Yang apa? Mengontrol siapa tadi? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Iya, betul. Bulani memegang ya. Berarti Bulani sudah hebat, bisa mengontrol dirinya, tidak dapat dibujuk, ya, tidak dapat diintimidasi sama Bu Rini, ya. Hebat. Jadi bedanya stimulus respon sama teori kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu yang respon ya, stimulus respon. Jadi semua perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun beda kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang berbuat salah itu pasti ada tujuannya. Iya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Tadi ya ada yang berusaha membuka. Namun kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrol diperlukan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau tadi ada model berpikir menang kalah, kalau teori kontrol menang sama menang-menangnya. Lanjut ya, materi selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai disiplin positif itu? Disiplin positif, makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dari kontrol ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Jadi semua perilaku memiliki tujuan tadi ya. Kemudian model berpikir menang-menang, perlu kolaborasi dan kebutuhan kita berbeda antara satu sama lain. Nanti kita lanjutkan nanti ada teori motivasi dan posisi kontrol di materi selanjutnya. Apakah makna disiplin? Makna disiplin berasal disiplin sendiri dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal
dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita sepakat yaitu menggunakan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Mungkin ada yang sudah hafal ya? Sudah mengetahui beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, betul, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong. Ini kita sepakati sebagai nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai di dalam pendidikan anak-anak. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Apa sih teori motivasi perilaku manusia? Teori motivasi digaungkan oleh Ibu Diana Gosen. Apa saja teori motivasi? Motivasi ada 3, motivasi eksternal, motivasi internal, dan nanti dijadikan sebagai tujuan disiplin. Apa motivasi eksternal itu? Motivasi yang mendorong seseorang itu dari luar dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti kalau ada anak-anak peserta didik kita yang datangnya dia tepat waktu, tapi karena takut dihukum oleh gurunya, itu termasuk motivasi eksternal. Atau untuk mendapatkan hadiah dari gurunya, nah itu motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal apa? Dia menghargai dirinya sendiri, dia mengerti akan tanggung jawabnya, dia harus datang tepat waktu bukan karena ada hukuman dan bukan karena ada penghargaan. Motivasi internal ini yang kita jadikan tujuan disiplin positif. Nah, hukuman dan penghargaan tentunya berbeda. Hukuman berlaku sama, penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk menuruti suatu tujuan tertentu. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai guru memberikan hukuman dan penghargaan itu ternyata sama saja, hanya akan menimbulkan motivasi eksternal, bukan motivasi internal dari anak didik kita. Pengaruhnya jangka pendek. Ya, kalau pengaruh penghargaan itu bisa saja menghukum anak. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Apa contohnya? Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau tidak ada riwayatnya ya wis aku rasa-rasen ya, betul. Penghargaan mematikan kreativitas. Kadang anak-anak temannya diberi hadiah, terus akhirnya kreativitasnya yang saya sudah dapat hadiah dari bu guru, ya sudah, kreativitasnya bisa terhenti. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya karena hanya kalau ada penghargaan dia mau disiplin. Nah, jadi penghargaan bisa berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya.
Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan menjadi tidak efektif. Bagaimana? Hanya jika kita melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Nah, kita mengharapkan suatu penghargaan, ternyata di akhir kita tidak mendapatkannya, tentunya kita akan kecewa. Kemungkinan saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Penghargaan merusak hubungan. Apakah bisa? Bisa. Iya, bisa, betul Bu ini. Kalau temannya satunya dikasih permen, dan satunya nggak dikasih ya, akhirnya menjadi iri, betul. Motivasinya hanya sesaat untuk menyenangkan ibu guru. Yang ketiga juga dapat menciptakan persaingan di kelas. Nah, terus bagaimanakah seorang guru? Nah, contohnya nih ya, pengakuan apresiasi kebajikan. Nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kita bukan memberi penghargaan secara yang fisik atau benda kelihatan. Jadi kita sebaiknya memberikan apresiasi kebajikan. Jadi kita sepakat bahasanya apresiasi kebajikan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi tidak berupa hadiah atau reward. Coba ini ada kuis, monggo kita jawab bersama-sama. Agak diperbesar ya Bu Lela ya. Iya. Ini ada contohnya. Mungkin di itu Bu Lela. Yang kayak tadi. Ya, cukup. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, apa begini? Berita. Ini muridnya disuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi kalau ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti ya kita bahas lagi di lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Kita cek jawabannya. Lanjut Bu Lela. Nah, Ya, betul kan? betul. Mencatat 100 kali termasuk hukuman. Lari mengelilingi hukuman. Murid diminta push up hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket
Bu, karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Oh, cuma PJOK. Oh, karena PJOK. Kebaca konsekuensi. Iya, itu. Karena untuk Konsekuensi pelajaran itu. PJOK. Jadi hukuman fisik itu tidak dibenarkan sesungguhnya. 100. Iya. 100. Apa ya kalau konsekuensi anak-anak diberitahu biasanya kalau kamu terlambat, nah ini sebaiknya seperti ini. Lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Bisa saja murid itu dendam kepada gurunya yang memberi hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman berarti paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep dirinya yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau anak dihukum. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kira-kira hukuman atau konsekuensi yang kita pilih? Konsekuensi. Tapi di konsekuensi ini ada sisi negatifnya. Iya. Anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Apa yang harus guru lakukan? Lanjut Bu Lela. Nah, kita namakan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu? Untuk mendisiplinkan anak, kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita kembali lagi ke kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa memiliki peraturan 3M, pakai masker, mencuci ya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan kita mengikuti peraturan. Nah, peraturan kelas ada di lingkup yang kecil, keyakinan kelas ada di lingkaran yang hijau. Jadi fungsinya lebih bermanfaat daripada peraturan kelas. Jika keyakinan kelas kita laksanakan dengan baik, tentunya akan membuat lingkungan sekolah kita menjadi positif. Jika sudah terbiasa positif, kebiasaan itu akan menjadi sebuah budaya positif. Coba yang mana yang keyakinan menurut ibu-ibu semua? Yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Saya bacakan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tertib, aktif dalam pembelajaran yang warna hijau ini. Yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang sebelah mana yang keyakinan? Yang kiri atau yang kanan?
keyakinan. Keyakinan tadi melebihi dari peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu kayak seperti ini, kesepakatan kelas. Jadi yang keyakinan itu ada kesepakatan antara guru dan murid. Bukan hanya guru saja yang membuat peraturan, tapi anak-anak juga dilibatkan membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi yang sebelah kanan keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini coba ada kuis lagi, Bu. Monggo kita bersama-sama. Kita termasuk ini keyakinan kelas dalam materi apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Termasuk apa ini? Tertib, disiplin atau tanggung jawab, karakter. Ya, Karakter tanggung jawab tanggung ini. jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita harus apa? Kalau Disiplin. tidak mengganggu orang lain, Tertib. menghormati. Iya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa dijalankan kekerasan? Berarti kita saling sama temannya saling. Menyayangi. Kalau nggak ada kekerasan ya. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti hubungannya dengan Teman. keselamatan, Kesehatan. kesehatan, ya, kesehatan sama. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Disiplin, ya. Gunakan masker. Peraturan. Hubungannya dengan Kesehatan. kesehatan. Betul, pilih. Jangan berlari di koridor atau di kelas. Keselamatan. Ya, coba dicek. Ya, tipe Ya. ya. Iya, betul, ya. Jadi kembalikan buku, berarti keyakinan kelas kita anak-anak dan guru harus bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab dengan tugasnya, bertanggung jawab akan dirinya sendiri, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Di kelas kami dan guru saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit. Menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain tadi ya, termasuk menyayangi juga keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, ya, bergantian menghormati orang lain, juga melatih kesabaran. Gunakan masker sama berlari itu untuk keselamatan dan kesehatan. Jadi ibu-ibu yang kami hormati, berikut ini contoh penerapan keyakinan kelas yang telah saya buat bersama anak-anak di kelas B1. Anak-anak belum memahami tentang kalimat keyakinan kelas. Jadi saya menggunakan beberapa gambar untuk memandu anak-anak membuat keyakinan kelas. Bisa kita saksikan video berikut ini.
bisa sebelum keyakinan kelasnya disepakati bersama, kita buat dulu bersama-sama dengan anak-anak. Memberikan arahan-arahan dan kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh anak-anak. Saling menyayangi bisa digambarkan dengan gambar hati anak-anak supaya bisa mudah mengingatnya. Jadi kita membuat gambar-gambar yang mudah dimengerti anak-anak seperti ini nanti untuk anak-anak saling menyayangi. Kalau yang berikut ini, nah gambarnya anak-anak harus berbuat baik dengan temannya, harus berbuat baik. Kita harus kalau berbuat baik kan senang. Jadi anak-anak supaya mudah mengingat, berikan gambar yang sedang tersenyum. Nah, ini menggambarkan anak-anak tidak boleh pantang menyerah di dalam kelasnya. Ya. Nah, itu nanti jika sudah disepakati bisa ditempel atau dipajang di dinding kelas. Anak-anak bisa melihatnya setiap waktu untuk mengingatkan anak-anak tentang keyakinan kelasnya. Ya. Semoga ibu-ibu semua dapat mempraktekkan dan melaksanakan keyakinan kelasnya masing-masing. Siap ya Ibu untuk melaksanakan atau membuat keyakinan kelas? Siap nggih? Terima kasih. Untuk videonya nanti kita lanjutkan lagi ya, hampir sama seperti ini gambarnya. Jadi kita lanjut untuk slide berikutnya. Jika ada pertanyaan nanti bisa di akhir kegiatan ini ada sesi tanya jawab. Kita lanjutkan materi selanjutnya, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Iya betul. Bertahan hidup itu contohnya apa? Mungkin ada yang tahu. Agar kita bisa melangsungkan hidup kita berarti kita butuh makan. Betul, makan. Ada makan, ya, tempat tinggal itu. Kemudian kebutuhan kita yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia butuh kasih sayang. Begitu pula anak-anak. Dan kebutuhan selanjutnya adalah kesenangan. Nah, itu ya kesenangan ini, pesti Kesenangan berarti kita bisa melakukan kesenangan kita Giling-giling. dari apa? Melakukan hobi bisa. Hobinya giling-giling. Ya, anak yang suka mewarnai, mungkin enggak suka mewarnai tapi suka menari, suka bernyanyi, berenang, lanjut. Kebebasan. Jadi manusia itu memerlukan kebebasan. Bebas memilih, bebas bergaul dengan siapa saja, bebas berpendapat. Ya. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir penguasaan. Jadi setiap manusia ingin apa? Penguasaan yang dimaksud di sini adalah menguasai apa yang
kita inginkan. Jadi seperti ilmu kita kalau belajar kan mesti kita kepingin bisa, kepingin menguasai, itu maksudnya begitu. Lanjut, apa hubungannya nanti dengan disiplin? Jadi kebutuhan dasar kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah posisi kontrol dan restitusi. Tadi kita sudah belajar kontrol, teori kontrol ya, teori kontrol diri. Sekarang restitusi. Apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau tadi kita bicara tentang konsekuensi, anak jadi terpaksa dan dikeluarkan dari kelompoknya. Sedangkan restitusi ini mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan memiliki karakter yang lebih kuat. Jadi tadi ada hukuman, konsekuensi, dan ini restitusi. Jadi kita pilih, sepakat pilih restitusi, bukan hukuman dan juga bukan konsekuensi. Saya ulangi lagi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Tujuan mulianya apa? Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya restitusi tadi ada proses kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusinya masalahnya. Murid diberikan kesempatan untuk mencari solusinya sendiri. Murid berpikir mereka ini ingin menjadi anak yang seperti apa dan bagaimana memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungannya mungkin ada murid dengan murid yang punya masalah atau guru dengan murid. Yang ketiga, tawaran yang perlu kita garis bawahi, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kita sudah belajar ya, kebutuhan dasar ada. Iya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi pemecahan masalahnya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan dihukum. Nah, ini kita pilih dulu kalau hukuman, bagaimana konsekuensi dan restitusi. Identitas akan menjadi gagal jika kita melakukan hukuman. Identitas sukses jika disiplin dilakukan dengan konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tetapi restitusi merupakan pilihan. Jadi anak diberikan pilihan. Hukuman tidak nyaman, konsekuensi pun juga tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau hukuman itu panjang ya, sangat pengaruh ke psikologis anak. Restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang.
hukuman kalau ada korban itu korbannya mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa saja diabaikan. Sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Contohnya apa tadi? Mengganti lembar kertas yang habis dicoreti, membersihkan air yang tumpahan air, termasuk restitusi. Hukuman murid anak akan tersakiti, konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi anak mendapatkan penguatan. Hukuman bisa saja meningkatkan perilaku agresif, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalahnya terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tapi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kadang anak-anak hanya takut saja di sekolah, tapi di rumah bisa melakukan kesalahan lagi. Ada perbandingan. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus nurut. Konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Hukuman anak bisa menjadi membenci terhadap peraturan, terhadap gurunya, ya. Sedangkan konsekuensi murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang positif adalah restitusi. Nah, ini kita belajar posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Guru bisa menjadi penghukum yang pertama. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru bisa menjadi teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Mana yang ideal untuk kita lakukan sebagai pendidik? Mari kita belajar bersama-sama. Kalau penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau kamu tidak melakukan, awas, ya rasakan. Nah, itu biasanya kalimat yang terlontarkan seperti itu. Awas. Sedangkan membuat orang bersalah. Nah, ini saya dulu pernah melakukan seperti ini. Biasanya ini saya lakukan, berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini loh Rendra. Ibu kecewa sama Rendra. Ibu enggak, Rendra gak kasihan tak sama Bu Nana. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Ya. Kalau guru posisi kontrolnya sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Nanti ibu lo dimarahi ibu kepala sekolah. Nah, itu berarti guru sama muridnya, guru memposisikan sebagai teman dan biasanya disertai humoris. Nah, ya itu Bu Nana itu dulu itu seperti itu. Berikutnya posisi kontrol pemantau. Pemantau itu bagaimana? Menghitung dan mengukur apa peraturannya di sekolah ini. Oh, tidak boleh terlambat Pak saya. Kamu berarti terlambat ya. Nah,
murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bidang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini pemantau. Sedangkan posisi kontrol selanjutnya, ini identitas akan berhasil atau sukses jika guru memposisikan sebagai manajer, menghargai diri sendiri. Apa sih manajer itu? Biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya seperti ini. Apa yang kita yakini bersama? Keyakinan kelas apa di kelas kita? Harus saling menyayangi, ya, seperti itu. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Anak-anak diberikan pilihan untuk memecahkan masalahnya. Jadi menurut ibu-ibu semua yang ideal yang mana? Jika melihat tadi penghukum, apakah ibu-ibu menjadi guru yang menghukum? Tidak, jangan sampai ya Bu. Oke. Atau membuat orang merasa bersalah? Anak kita biar kasihan terhadap gurunya? Tidak. Atau kita jadi temannya anak-anak? Senang loh ya, bisa saja ya, iya. Tapi nanti anak tidak bertanggung jawab. Misalnya di rekening. Karena menutupi kesalahan anak. Apakah kita jadi pemantau? Ini peraturannya ini, konsekuensinya berarti ini. Nah, seperti itu. Bukan. Kalau saya sih manajer itu seperti manajer ini memang agak susah, tapi memang yang ideal kita sebagai guru harus memposisikan diri kita sebagai manajer, menghargai diri anak dan orang lain, juga melatih anak-anak bertanggung jawab. Nah, ini. Oke, kelihatan. Ini ada kuis tapi kita baca bersama-sama saja ya, supaya kita lebih mengenal apa sih tadi penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ikut posisi kontrol yang mana? Yang merasa bersalah, membuat orang bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, kok salah-salah terus. Kamu harus gini. Nah, termasuk menghukum. Harus gini. Ayolah lakukan demi ibu, bapak, ya teman. Saya juga dulu pernah seperti itu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, biasanya kita seperti itu ya. Guru TK itu senang kalau anak-anak juga senang pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu paling terakhir selesainya. Menghakimi. Iya, menghakimi ya betul ini, menghukum ya. Iya. Nah, kadang-kadang kita memang untuk memberikan penghargaan pada anak-anak usia TK itu ya perlu, kadang anak-anak biar semangat. Tapi ini kan untuk menghargai dia setelah melakukan tugasnya beda. Jadi kita ini membicarakan tentang disiplin. Kalau mendisiplinkan anak itu tidak diperkenankan memberi penghargaan. Iya. Atau hukuman juga tidak dibenarkan. Nah, di dalam restitusi itu ada langkah-langkahnya. Ini yang kita sebut segitiga restitusi. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan? Kita sepakat ya semua menggunakan restitusi. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah menstabilitaskan identitas anak. Yang kedua, memvalidasi
kebutuhan atau tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu segitiga restitusi. Jadi itu memang harus ditata seperti itu Ibu. Jadi 3. Yang pertama, kita harus menstabilitaskan identitas anak dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau sekolah, apa yang kita yakini tadi yang sudah kita pelajari di awal. Oke, lanjut. Ini ada contohnya. Memang kita kan, saya juga pun baru saja belajar tentang manajer. Maka yang pertama tadi sudah saya sebutkan, menstabilitaskan identitas. Apa sih itu? Di tahap itu apa yang kita lakukan? Itu gunanya untuk membuat anak yang merasa gagal itu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita istilahnya kita tenangkan dulu anak yang berbuat salah. Bagaimana caranya kita menanyakan seperti ini? Berkata seperti ini ya, anak-anak, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bu guru pun juga pernah berbuat salah. Bara pun juga pasti ya pernah berbuat salah. Nah, itu kita stabilitaskan, kita kuatkan anak kita dulu. Memang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini lanjut ya, Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Kadang kan anak-anak bertengkar ya dia. Kita ucapkan seperti ini, Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Ibu lebih tertarik untuk memecahkan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tentu tidak ya. Kadang-kadang ya salah. Nah, seperti itu. Kadang kita kan kalau berbuat salah mesti kayak menyalahkan diri kita sendiri. Tapi apakah itu baik? Tidak baik. Ya, kita tidak akan move. Iya, betul. Tahapan selanjutnya bagaimana kita setelah menanyakan pada anak kita, maukah kamu menyelesaikan masalah ini? Tentunya anak akan berkata, ya Bu, saya mau. Nah, setelah itu kita validasi kebutuhan mereka ya. Sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, gitu ya. Validasi ini apa tujuannya? Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasarnya tadi ya. Ada berapa tadi kebutuhan dasar? 5. Ya, ini dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Bisa tadi penguasaan, kebebasan, cinta, ini kasih sayang ya, atau hanya ingin bersenang-senang, dan yang terakhir kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Apa yang guru lakukan di tahap ini? Contohnya berkata seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Mungkin waktu itu kan dorong temannya, loh kamu sebenarnya bisa loh lebih dari mendorong itu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa ya Lana hari ini terlambat. Nah seperti itu. Jadi kita gali alasannya apa. Anak-anak melakukan tindakan kesalahan atau pelanggaran disiplin. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi ditambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi di sini juga kita mengarahkan anak perilaku yang benar, perilaku yang benar.
Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Lanjut. Yang terakhir, langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang dikatakan oleh guru kepada murid? Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nah, kita harus saling, kan nggak boleh bertengkar, anak-anak harus saling menyayangi. Nah, itu keyakinan kelas kita, ya. Jadi ya seperti itu. Nilai-nilai kebajikan apa yang kita sepakati? Kelas ideal seperti apa sih yang anak-anak inginkan? Ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ingin tak memukul terus? Ya, kan seperti itu ya. Maksudnya anak-anak tidak berguru. Nah, kita tanyakan keyakinannya ya. Apa yang kamu rasakan? Apa sih yang kamu rasakan setelah memukul? Loh, apa rasanya? Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira jadi orang yang baik atau tidak baik? Nah, ya itu. Terus keyakinan kelas kita apa? Menghormati bu guru, saling menyayangi, ya. Tahu bertanggung jawab, tepat waktu. Itu tadi segi garis fungsi. Yang pertama apa Bu? Yang pertama tadi keyakinan apa? menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah ya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada yang perlu ditanyakan? Gue ulangi. Baiklah ibu-ibu sekalian, berikut ini contoh penerapan restitusi di kelas saya. Saya mengambil satu permasalahan, yaitu Ananda Maulana sering terlambat ke sekolah karena rumahnya jauh. Nah, berikut ini ada beberapa tahapan atau tindakan dalam segitiga restitusi yang saya lakukan. Lanjut. Mari kita saksikan video ini. Lana, tahu kenapa panggil Nana? Iya, kenapa? Oh, Lana datang sekolahnya terlambat. Iya. Seharusnya masuk sekolah jam 7, tapi Lana datangnya jam 9:30. Nah, itu yang dimaksud tahap menstabilkan identitas. Jadi anak diberikan pertanyaan, semua pun bisa melakukan kesalahan, termasuk ibu guru, siapapun juga pasti melakukan kesalahan. Kita lanjutkan untuk tahap berikutnya, yaitu validasi kebutuhan. Kembali lagi ya yang videonya tadi. Lebih dahulu bisa dipercepat ya Bu ya? Oh, enggak bisa. Baiklah, apa? Nah, ini apa? Bisa ya? Dan apa-apa, dilanjutkan aja. Iya, kenapa? Oh, anak.
validasi kebutuhan. Bu guru menanyakan bagaimana apa yang dibutuhkan anak-anak yang mengalami permasalahan terhadap dirinya. Jika perjalanan dari rumah ke sekolah itu 30 menit, ya berarti anak sebelum setengah 7 harus berangkat sekolah. Iya. Baiklah. Baik. Apakah besok ada masalah lagi untuk Lana bisa datang tepat waktu? Nah, ini untuk tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi guru menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Percaya kan akan kelas kita atau ya keluarga kita karena percaya? Nah, apa yang harus Lana percayai di kelas harus apa? Supaya tidak terlambat lagi Lana harus datang apa lagi? Harusnya datang lebih awal. Datang tepat waktu keyakinan kelas yang telah diyakini. Itu keyakinan kelas kita. Jadi mana guru dan semua teman-teman harus mengindahkan keyakinan kelas, harus mentaati peraturan. Iya. Baik, Lana besok harus datang tepat waktu. Besok diulangi lagi enggak? Iya tidak. Terima kasih ya Lana ya. Demikian Ibu salah satu contoh kasus permasalahan yang ada di kelas saya, dan saya berusaha mencoba memecahkan masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga ibu-ibu sekalian juga dapat melaksanakan tahapan segitiga restitusi jika ada permasalahan di kelas yang dihadapi. Terima kasih. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Memecahkan masalah itu anak-anak itu kira-kira paham apa tidak? Maksudnya? Tadi kan masalah anak kita harus apa itu memecahkan masalah tadi loh, masalah Perkataannya ya. Nah, itu anak-anak paham nggak ke situ gitu loh, memecahkan masalah. Paham nggak artinya memecahkan Artinya, masalah gitu iya, loh. baik. Paham nggak ya? Iya. Terima Apakah kasih. kita tidak Lani. anak itu ya besok berangkat sekolahnya lebih pagi atau bangun lebih pagi lagi gitu loh. Nah, kalau kita menyampaikan memecah masalah, anak itu paham nggak kita ngomong itu maksudnya gitu ya. Ya. Nah. Ya, itu dia. Baik, terima kasih Bu Lani. Jadi tindakannya kembali lagi ke 3 tadi ya. Yang pertama menstabilitaskan identitas. Ya, identitasnya. Jadi kita menguatkan anak dulu bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Terus kita tanyakan lagi, apakah kamu bisa? Berarti bukan mungkin kalau memecahkan masalah kurang mengena ya. Ini untuk anak yang di atas TK, bisa anak SMP, SMA ya. SD sebenarnya mungkin insya Allah sudah bisa kalau di kelas yang tinggi. Jadi kalau di TK kita mungkin lebih halus mengucapkannya. Ini tetap yang di tahap yang pertama ya Bu Lani. Jadi yang menanyakannya, kamu siapapun bisa melakukan kesalahan. Berarti anak-anak diberitahu bahwa tindakannya itu salah. Jadi kalau ada kesalahan, ini ada masalah yang terjadi. Nah, gitu loh. Apakah kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Nah, mungkin itu kata yang tepat. Nah, untuk yang Bu Lani mengutarakan tadi,
kenapa kamu terlambat? Nah, itu langkah yang selanjutnya, divalidasi tindakan yang salah. Sesungguhnya kenapa Lana bisa terlambat ya? Alasan apakah yang membuat Lana terlambat? Tadi kira-kira apa sih kok bisa terlambat itu? Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah. Betul. Memang untuk kalimat apakah kita bisa memecahkan masalah ini untuk anak TK kurang tepat ya, kurang dimengerti. Itu saja. Mungkin ada yang baik, sudah ya bilangnya. Ada yang lain? Cukup. Baiklah. Yang terakhir ibu-ibu semua, mari kita refleksi kegiatan hari ini untuk diri kita dan sekolah kita. Hal baru apa yang mengubah paradigma sebagai guru? Apa yang ibu-ibu dapatkan setelah kita berbagi ilmu hari ini? Kira-kira apa? Sedikit saja. Monggo Bu Rini, Bu Tari bisa. Kita bisa. Monggo Bu Rini dulu. Oke, kita bisa lebih introspeksi diri dengan adanya tadi yang lebih baik lagi dengan adanya yang tadi apa ya? Restitusi tadi. Mungkin juga sebagai guru, sebagai manajer atau apa. Jadi kita bisa mengimbaskan ke anak-anak, kita menyampaikannya lebih baik lagi dan bisa sesuai dengan anak-anak TK dan menjadi lebih baik ke depannya. Ya, anak-anak juga supaya lebih mengerti dan lebih menghargai sesama teman dengan gurunya juga. Tuh. Dengan perlakuan kita, guru bisa merubah apa yang salah tadi, bisa kita rubah sesuai dengan yang dianjurkan tadi. Tuh, Bu Nana. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Rini. Mungkin ada yang mengungkapkan perasaannya setelah kita belajar tentang disiplin dan motivasi ini. Bu Tari, bagaimana perasaannya? Perasaan Bu Tari. Bu Tati, perasaannya belajar hari ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Nana, alhamdulillah ada masukan buat kita semuanya. Intinya ibu guru semuanya harus bisa memilah antara itu hukuman dan konsekuensi. Jadi guru-guru tidak asal menghukum saja, bisa memilah yang sebaiknya yang harus dilakukan itu yang mana. Mudah-mudahan guru-guru nanti atau kita semua nanti tidak menghukum anak, baik itu hukuman fisik maupun hukuman verbal. Jadi bisa lebih menghargai anak-anak supaya anak-anak tidak merasa sakit hati ataupun tersinggung, baik itu kepada anak-anak maupun sesama teman-temannya. Semoga kerukunan kebersamaan bisa terjalin dengan erat. Terima kasih atas penjelasannya. 3. Lanjut untuk yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Bagaimana itu yang kita lakukan selama mengikuti modul ini? Menjadi manajer anak-anak. Posisi kontrolnya sebagai manajer. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah kita belajar modul ini? Apa ya? Menguatkan posisi kita sebagai
manajer agar bagaimana tercipta budaya positif yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat belajar. Kita tangan dulu semua. Nah, hari ini Bu Nana sama anak-anak mau membuat keyakinan kelas. Apa? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti tata tertib. Apa? Iya, peraturan. Kayak kita di jalan raya itu loh, peraturannya harus memakai apa? Helm, betul. Betul. Kalau merah harus apa? Nah, di kelas itu juga begitu, kita mau buat keyakinan kelas. Kalau biasanya sekolah harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, ya Flan. Nah, itu tata tertib. Memakai seragam sekolah sesuai harinya, nah itu tata tertib. Kalau keyakinan kelas, Aflan, apa itu? Dibuat anak-anak sama bu guru disepakati, diyakini agar kelasnya bagaimana, Rendra? Kelasnya bagaimana? Tertib, terus menyenangkan. Ya, Dian ya. Ya, Dian duduk sama Bu Nana. Oke. Seperti apa ya keyakinan kelas? Kali ini tadi Dian, Bu. Kalau di dalam kelas kira-kira boleh nggak mengganggu? Ayo. Boleh ya, Dian harus apa? Sama temannya harus apa? Baik, saling menyayangi, harus baik. Aduh, Bu Nana kasih gambar seperti ini. Nah, berarti tandanya anak-anak harus apa? Harus apa? Saling menyayangi. Kalau berbuat baik. Oke, ditempel ya sama Bu Nana ya, harus saling menyayangi biar nggak lupa. Nah, harus berbuat baik. Oh, kalau berbuat baik senang nggak? Wajahnya cemberut apa tersenyum? Kalau temannya baik sama kita senang nggak? Senang. Berarti diberi gambar seperti ini. Di dalam kelas harus berbuat baik. Contohnya apa berbuat baik, Sapila? Berbuat baik kalau ada temannya jatuh, ditolong, betul. Sama temannya tidak boleh mengejek, betul. Nah, gambarnya harus apa ini? Tersenyum kalau berbuat baik. Oke, setuju? Setuju ya? Setuju kan, anak?
harus semangat belajar. Oke, lanjut. Nah, apa ini Bian? Oh, berarti apa ini? Belajar. Kasih tahu temannya Bian. Ya, ini dibalik. Tuh, bukan ini loh temannya dikasih tahu. Oke, kalau yang ini. Nah, gambarnya apa ini ya? Tangan. Oh, berarti apa? Harus apa sama temannya? Nah, apa? Kalau temannya pensilnya putus, terus anak-anak akhirnya pinjamin. Apa itu ya? Apa? Nggak bawa makanan. Loh, betul Iren, harus berbagi sesama teman. Setuju enggak berbagi? Berbagi setuju enggak? Setuju. Senang enggak berbagi sama temannya? Senang. Nanti kalau anak-anak pas membawa ya dibagi sama temannya. Oke, gambarnya apa ini? Tangan. Oke. Kalau yang ini? Ya, gambarnya telinga. Berarti harus apa ya? Telinga digunakan untuk apa? Mendengarkan. Mendengarkan siapa? Makan Bu Guru. Mendengarkan siapa? Temannya. Kalau temannya berbicara didengarkan, diperhatikan, ditatap. Nah, berarti kalau temannya berbicara, Bu Guru berbicara harus mendengarkan. Berarti boleh ribut? Boleh ribut? Tidak boleh. Setuju? Setuju? Nah, kalau ada yang berbicara didengarkan. Terus di dalam kelas itu juga anak-anak biasanya ada yang lari-lari. Iya, Dio. Boleh nggak lari-lari di kelas? Ada apa? Karena di kelas ada apa? Ada meja, ada kursi, jadi tidak boleh lari-lari. Harusnya apa? Lah, kayak Dio habis jatuh, berarti kita harus apa? Ini ada benda tajam. Berarti harus apa? Kalau bermain menggunting, mencocok, anak-anak harus pintar. Iren harus apa? Hati-hati di dalam kelas. Nah, kalau menggunting terus mencocok itu harus hati-hati. Ya. Setuju harus hati-hati? Terus yang terakhir dia ngapain tadi? Nah, di dalam kelas anak-anak harus apa? Ayo. Apa? Sisanya makanan di bagaimana Bian? Dibuang di tempat. Berarti kelasnya harus apa? Pintar, harus bersih, harus yang sehat. Iya. Nah, jadi anak-anak harus menjaga kebersihan kelas. Harus apa? Menjaga kebersihan. Iya, setuju menjaga kebersihan kelas. Setuju. Sampahnya harus dibuang di mana? Di tempat sampah. Yuk kita ulangi lagi. Harus apa di dalam kelas? Harus apa ini? Saling menyayangi. Baik, berbuat baik. Harus semangat belajar. Membuang sampah di tempat. Kalau yang ini berbagi sama siapa? Temannya, sama temannya. Ini harus mendengar. Dan yang terakhir harus hati-hati. Yuk, kita ucapkan sama-sama. Keyakinan kelas B1.
Siapa namanya? Iren. Kelas apa Iren? B1. Siapa bu gurunya? Nana. Kemarin membuat keyakinan kelas ya? Kira-kira apa menurut Iren penting nggak keyakinan? Penting supaya apa? Kelasnya? Oh, jadi rajin belajar Iren. Jadi senang ya di sekolah ya. Apa saja sih keyakinan kelas? Saling menyayangi. Apalagi? Mendengarkan. Oh, semangat belajar, tidak mudah menyerah. Pintar sekali Iren. Terima kasih Iren. Terus dulu. Iya. Halo, namanya siapa? Kelas apa sayang? B1. Siapa bu gurunya? Kemarin membuat keyakinan kelas ya. Penting nggak keyakinan kelas? Kenapa kok penting? Supaya belajarnya nyaman. Masih ingat keyakinan kelas apa? Apa saja? Menjaga kebersihan kelas. Oke. Berbuat baik. Saling menyayangi. Oke, terima kasih Rena. Atas dulu. Namanya siapa? Rendra. Kelas apa nak? B1. Bu gurunya siapa namanya? Bu Nana. Kemarin membuat keyakinan kelas. Kira-kira penting nggak ya keyakinan kelas? Oh penting. Kenapa Rendra? Supaya apa kita membuat keyakinan kelas? Supaya kelasnya menjadi senang kan kalau tertib kelasnya. Ya, coba ingat dah apa saja keyakinan kelas. Iya, mendengarkan kalau sedang berbicara. Terus semangat kalau belajar di kelas. Oke, terima kasih. Tos dulu. Iya. Halo, siapa namanya? Sofia. Iya, kelas apa sayang? Kelompok B1. Siapa bu gurunya? Bu Nana. Kemarin kan buat keyakinan kelas. Penting nggak keyakinan kelas Sofia? Penting. Oh penting. Supaya apa? Supaya bersih. Oh kelasnya bersih. Supaya kelasnya menyenang. Ingat dah keyakinan kelasnya. Coba yang diingat apa? Semangat. Oh semangat belajar. Mendengarkan. Terus apalagi yang diingat? Menggunting. Oh iya, guntingnya kenapa? Harus apa? Hati-hati. Oke, pinter. Kelas? B1. Ayah kemarin membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu penting enggak? Penting. Kenapa? Supaya kelasnya apa? Jadi apa? Jadi apa saja sih keyakinan kelas? Masih ingat enggak? Ya, sebutkan. Salah satu apa? Berbagi, terus saling menyayangi. Harus berhati. Iya, terima kasih.